Saudara, mahalnya harga pangan ini berdampak luas di berbagai sektor termasuk usaha makanan. Dan bagaimana kondisi real di lapangan terkait dampak mahalnya harga pangan ini, saudara, kita akan menuju ke Medan, Sumatera Utara. Ada rekan jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba di sana. Emir, apa kemudian solusi yang disiapkan pemerintah Sumatera Utara untuk mengatasi tingginya harga cabai merah di sana? Saudara, memang dalam 2 pekan terakhir komoditas yang dijual di pasar tradisional di Kota Medan mengalami kenaikan. Salah satu yang paling disorot adalah tingginya kenaikan pada komoditas cabai merah. Dalam 2 minggu terakhir memang cabai merah sempat menyentuh angka Rp100.000, bahkan lebih. Namun hari ini terjadi penurunan dari kemarin dijual dengan harga Rp100.000. Pada hari ini cabai merah di Pasar Peringgan Kota Medan dijual di harga Rp85.000 per kilogramnya. Namun penurunan harga ini pun masih terbilang tinggi. Harga yang dijual masih terbilang tinggi karena memang pedagang cabai biasa menjualnya Rp40.000 sampai Rp60.000 per kilogramnya. Menanggapi hal ini, bagaimana dan juga saudara, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Utara Lombok pada Kamis sore kemarin mengatakan memang menyatakan secara data produksi cabai sebenarnya surplus sepanjang tahun. Kemungkinan peningkatan harga disebabkan adanya distributor luar daerah yang menampung produksi petani dari Sumatera Utara. Lombok Turnip juga mengatakan sebagai upaya menstabilkan harga cabai khususnya di Sumatera Utara, pihaknya akan memperluas sentra pengeringan cabai serta gudang penyimpanan. Cabai kering ini nantinya akan disebar ataupun didistribusikan pada saat harga cabai ataupun pasokan cabai di pasar itu mulai langka. Saat ini sentra ataupun lokasi pengeringan cabai di Sumatera Utara hanya ada di Lubuk Cuik, Kabupaten Batubara. Nah, sentra pengeringan cabai inilah yang nantinya akan diperluas ke sejumlah daerah di Sumatera Utara. Langkanya pasokan cabai di Sumatera Utara khususnya di Medan ini, bagaimana dan juga saudara, disebabkan adanya situasi cuaca buruk, yakni kemarau di sejumlah daerah yang menjadi sentra pemasok cabai di Sumatera Utara, seperti di Kabupaten Karo, di Kabupaten Dairi, Simalungun, dan juga di Humbang Hasundutan. Bagaimana? Oke, berarti ada faktor cuaca buruk di sana, kemudian bagaimana cabai merah harganya tinggi. Terima kasih Emir Syah Purba dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya saudara, kita akan menuju ke Jakarta. Di sana ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Claudia Carla, dan juga juru kamera Yogi Syahrevi di salah satu kantin di Palmerah, Jakarta Barat. Selamat pagi Carla, kalau di kantin tempat Anda melaporkan ini, seperti apa efek dari kenaikan harga bahan pokok ini? Ya, bagaimana dan juga saudara, saat ini saya berada di salah satu tempat yang padat untuk menjual makanan atau kuliner yang berada di dekat kawasan perkantoran dan juga permukiman warga yang adanya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dan bagaimana dan juga saudara, berdasarkan data dari BPS memang sejumlah bahan pokok ini mengalami kenaikan per seminggu ini, mulai dari harga beras, kemudian juga daging sapi, lalu kemudian bawang putih, dan juga cabai merah. Lalu bagaimana ya, bagaimana dan juga saudara, dampaknya terhadap para penjual nasi rames yang sehari-hari ini pelanggannya banyak nih dari kalangan karyawan ataupun juga dari penduduk sekitar. Jadi saya akan langsung saja menanyakan kepada salah satu pedagang yang ada di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Ikuti saya. Halo Ibu. Ibu, dengan Ibu siapa? Aan. Ibu Aan. Ibu Ya. Aan. Ya. Ibu, ini kan bahan pokok apa aja sih Bu yang naik? Itu apa, cabe aja yang naik. Yang lainnya enggak, biasa aja. Oh, yang paling berasa ini cabai ya, cabai merah keriting atau cabai rawit merah atau apa? Cabe merah keriting. Cabai merah keriting. Cabai merah keriting ini harganya biasanya emang belinya berapa sih Bu? Ya, yang tadinya 45 sekarang 70. Dari 45 sekarang 70 per kilo gitu ya Bu ya. Nah, ini kan digunakan biasanya di banyak makanan yang dijual di sini begitu ya Bu. Ini mensiasatinya gimana Ibu? Kan kalau saya lihat ini banyak juga nih makanan yang ada pakai cabenya ya. Mulai dari tumis-tumisan tahu seperti ini, kemudian juga ada tumis bakso, ada
kentang goreng balado itu juga ya, Bu ya. Ini kan semuanya pakai cabai. Nah, Ibu ada telur juga nih, telur balado. Terus mensiasatinya gimana, Bu? Apakah kemudian harganya naik atau mungkin porsi cabai yang digunakan disesuaikan, dikurangi atau seperti apa sih? Harganya nggak naik, sama aja gitu. Nggak dikurangin, nggak dilebihin. Nggak dikurangin, nggak dilebihin. Tapi kalau untuk cabainya sendiri kan tadi Ibu bilang kan cabainya naik nih harganya. Apa sekarang jadinya jumlah cabai yang digunakan di bahan masakan itu terus dikurangin atau tetap sama? Nggak, tetap sama. Harganya biasanya berapa, Bu, kalau seporsinya untuk yang kayak tahu yang balado ataupun yang telur balado itu di sebelah sana? Yang telur 5.000, kalau tahu 5.000 bisa, 3.000 bisa. Oke, nah Ibu, ini kan harga cabai naik ya, Bu. Terus habis itu kan sering banget nih dipakai Ibu untuk jualan di sini untuk berbagai masakan. Harapannya itu seperti apa sih, Bu, terkait dengan harga kenaikan ini bahan pokok? Apa mungkin Ibu berharap ada harganya turun atau seperti apa? Iya, berharapnya turun ya. Pengennya di harga berapa sih, Bu, untuk harga cabai keriting ya? Pengennya sih kayak dulu lagi 45 gitu, 40. Berarti untuk sementara masih jual dengan harga normal, jumlah cabai yang digunakan juga nggak dikurangin gitu ya, Bu? Nggak rugi nih, Bu? Enggak. Oke. Nah, tapi kalau untuk pelanggannya sendiri, apakah ada penurunan atau tetap sama aja? Sama aja. Sama aja. Untuk penghasilan, gimana? Apakah ada penurunan atau sama aja? Sama. Sama aja, nggak ada perubahan nih, Bu? Oke. Nah, Ibu, saya juga sekalian nih belum sarapan ya, jadi pengen sekalian sarapan, boleh langsung pesan? Oke, aku mau nasinya setengah. Nasinya setengah, terus abis itu pakai cabai itu yang telur balado ya? Telur balado sama sayur sop. Ya. Oke. Udah ini aja, Bu. Oreknya agak deh, itu dulu aja. Sama sambal kali ya. Kalau cabai hijau ini harganya nggak naik, Bu? Tetap sama. Kalau cabai hijau harganya berapa? Oh, yang sambal hijau deh coba. Untuk sambal hijau, cabai hijau harganya berapa, Bu, sekarang? Ini apa ya? Jadi 40. 40. Tapi emang harganya normal? Normal. Oh, normal. Oke. Nah, Ibu berapa ini, Bu, seporsi? Ini 13. Ini 13. Tapi normalnya emang 13.000. Iya. Oke, saya izin makan dulu ya, Bu ya. Oke, sebentar. Saudara, kita mau cobain dulu. Apa? Aku minumnya air putih aja. Ya. Nah, bagaimana dan juga saudara, ini tadi sarapan pagi saya di pagi hari ini untuk memulai hari. Kebetulan tadi belum sarapan, tadi udah ngobrol sama ibunya nih. Untuk yang bahan pokok yang sering dibeli dari yang ibu biasa jual ini hanya cabai merah yang harganya naik. Tapi untuk cabainya sendiri tetap digunakan jumlah yang sama dan harganya tidak ada kenaikan. Dan bagaimana dan juga saudara, saya mau lanjut sarapan dulu ya. Nanti kita rasakan juga apakah mungkin sesuai dengan penjelasan dari ibunya ini cabainya tidak dikurangi dengan jumlah yang tetap sama. Kembali ke studio. Oke, harganya masih normal, porsinya masih sama. Kita harapkan semoga tidak berubah harganya ya, Carla. Dan selamat makan, jangan sambil ngomong nanti keselak soalnya. Selamat bertugas kembali, Carla.